Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang anggaran overhead pabrik, anggaran biaya administrasi, dan anggaran biaya penjualan. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas tentang anggaran biaya bahan baku dan anggaran tenaga kerja langsung. Sebagai bagian dari komponen harga pokok produksi, maka kita juga harus membahas tentang anggaran overhead pabrik. Apa itu anggaran overhead pabrik? Anggaran overhead pabrik adalah anggaran yang merencanakan secara lebih terperinci tentang biaya-biaya yang terjadi di pabrik dan terjadi secara tidak langsung selama periode yang akan datang. Nah, di dalamnya meliputi tentang rencana jenis biaya pabrik yang tidak langsung, jumlah biaya pabrik tidak langsung, dan waktu biaya pabrik tidak langsung tersebut. Dibebankan yang masing-masing dikaitkan dengan tempat di mana biaya pabrik tidak langsung tersebut terjadi. Jadi konteks dari anggaran overhead ini adalah semua biaya-biaya atau beban yang terjadi di pabrik selain dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Kegunaan dari anggaran overhead ini secara umum kegunaannya adalah sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi kerja, dan sebagai pengawasan kerja sehubungan dengan biaya overhead pabrik. Kita ketahui bahwa pihak manajemen sangat berkepentingan dengan semua biaya-biaya yang terjadi dalam perusahaan. Fungsi manajemen itu ada 4, sebagaimana kita ketahui, ada fungsi planning, ada fungsi organizing, ada fungsi actuating, dan fungsi controlling. Maka secara umum untuk semua jenis anggaran akan digunakan adalah untuk sebagai pedoman kerja, sebagai koordinasi kerja, dan sebagai pengawasan kerja. Kemudian secara khusus, anggaran overhead pabrik ini akan digunakan untuk penyusunan anggaran harga pokok produksi. Tadi telah kita singgung bahwa harga pokok produksi itu komponen di dalamnya nanti itu ada biaya bahan baku, ada tenaga kerja langsung, ada biaya overhead pabrik, dan ada produk dalam proses. Maka biaya overhead pabrik ini sangat berperan dalam penentuan harga pokok produksi. Selanjutnya, harga pokok produksi ini akan berperan dalam menyusun harga pokok penjualan. Kita ketahui bersama dalam perusahaan manufaktur, penyusunan harga pokok penjualan komponen utamanya itu adalah salah satunya adalah harga pokok produksi. Tidak akan bisa kita menyusun harga pokok penjualan apabila harga pokok produksinya belum selesai. Secara khusus, anggaran overhead pabrik ini akan digunakan dalam penyusunan anggaran kas. Semua beban-beban yang dibayarkan dalam rangka penyusunan anggaran overhead ini, datanya akan digunakan untuk penyusunan anggaran kas, terutama untuk anggaran pengeluaran kas. Apa saja yang mempengaruhi penyusunan anggaran overhead? Pertama, yang paling mempengaruhi adalah anggaran produksi atau anggaran unit yang akan diproduksi. Kita sampaikan tadi bahwa dalam proses produksi itu, dalam biaya produksi ada 3 hal yang mempengaruhi biaya produksi.
Yang pertama adalah biaya bahan baku, yang kedua biaya tenaga kerja langsung, dan yang ketiga biaya overhead pabrik atau sering juga disebut dengan biaya pembantu. Yang kedua adalah berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Karena konteksnya ini adalah BOP, dan BOP itu sifatnya adalah biaya tidak langsung, maka untuk proses penghitungannya memerlukan berbagai standar yang telah ditetapkan perusahaan. Menentukan berbagai sistem pembayaran upah yang dipakai perusahaan. Memerlukan metode depresiasi yang digunakan oleh perusahaan. Kemudian juga memerlukan berbagai metode alokasi yang dipakai oleh perusahaan untuk bagi biaya. Jadi konteks dari anggaran BOP ini dia itu adalah biaya tidak langsung, sehingga untuk menghitungnya memerlukan berbagai kebijakan dan standar dan metode yang berlaku dan ditetapkan oleh perusahaan. Contoh, misalkan PT Bersemilagi membagi bagian produksinya menjadi 2 bagian, yaitu Departemen Pembantu dan Departemen Produksi. Departemen utama yang disebut Departemen Pembantu terdiri atas bagian administrasi pabrik, bagian bengkel, dan bagian tenaga diesel. Yang kedua, Departemen Produksi terdiri atas 3 departemen, ada Departemen 1, ada Departemen 2, dan Departemen 3. Nah, untuk penyusunan anggaran overhead pada tahun 2012, perusahaan telah menetapkan berbagai standar beserta alokasinya yang disusun dalam bentuk variable budget berdasarkan pengalaman di waktu-waktu yang lalu dan berdasarkan beberapa penelitian khusus. Nah, contoh standar beserta alokasinya berikut. Pertama, besarnya gaji tenaga kerja tidak langsung ditetapkan dalam jumlah tertentu untuk 1 bulan dan tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya produksi pada bulan yang bersangkutan. Nah, selama tahun 2012 direncanakan akan diadakan 2 kali kenaikan gaji, yaitu pada bulan Mei dan Oktober. Ini adalah aturan terkait dengan gaji tenaga kerja tidak langsung. Yang kedua, besarnya biaya bahan pembantu ditetapkan berdasarkan JTKL. Ingat ya, besarnya biaya bahan pembantu ditetapkan berdasarkan JTKL, yaitu waktu jam. Lamanya para tenaga kerja langsung bekerja selama bulan yang bersangkutan. Dari budget upah tenaga kerja langsung yang telah disusun diketahui bahwa JTKL selama Januari adalah 54.000 dan Februari adalah 61.500. Ini adalah ketetapan ataupun standar tentang bahan pembantu ya, biaya bahan pembantu atau biaya bahan penolong. Nah, dari tersebut diketahui besarnya biaya bahan pembantu tadi untuk masing-masing di bagian pabrik sebagai berikut. Untuk bulan Januari sampai April, bagian ADM besarnya adalah 0,5 per JTKL. Untuk bengkel besarnya 0,75. Untuk diesel 4,5. Pada Departemen 1 Rp15, Departemen 2 Rp12,5, Departemen 3 Rp10. Ini untuk bulan Januari sampai April. Kemudian Mei sampai September bisa kita baca untuk masing-masing bagian dan departemen. Juga kemudian untuk Oktober sampai Desember juga bisa kita lihat. Dari hal tersebut mengenai biaya bahan pembantu kita dapat resumekan sesuai dengan tabel. Nah, tadi dikatakan JTKL pada masing-masing bagian dan departemen bisa kita lihat pada tabel yang ada berapa rupiahnya dan berapa jumlahnya. Ini adalah besarnya biaya pembantu untuk masing-masing bagian.
bulan Januari. Kemudian yang ketiga, besaran biaya pemeliharaan gedung untuk Januari sampai April ditetapkan berdasarkan rupiahnya, bahwa Januari sampai April ditetapkan 100.000. Setiap bulan ditambah Rp5 per JTKL pada setiap bulan yang bersangkutan. Maka untuk bulan Mei sampai dengan September ditetapkan 100.000. Setiap bulan ditambah dengan Rp6 per JTKL pada setiap bulan bersangkutan. Dan untuk bulan Oktober sampai dengan Desember ditetapkan 100.000. Setiap bulan ditambah dengan Rp7,5 per JTKL. Ini untuk besarnya biaya pemeliharaan. Jadi nanti rumusnya 100.000 tambah JTKL pada bulan yang bersangkutan kali Rp5 dan seterusnya. Maka dengan demikian pada bulan Januari perusahaan akan bekerja selama 50 JTKL, maka biaya pemeliharaan gedung pada bulan tersebut adalah 100.000 tambah Rp5 kali 54.000 sama dengan 370.000. Nah, kita bisa lihat informasi selanjutnya ya, dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Bagi administrasi memikul beban sebesar 10%. Nah, untuk bagian-bagian lainnya bisa kita baca di sini, khusus untuk biaya pemeliharaan gedung yang menjadi beban bagian pabrik harus punlah dialokasikan menjadi beban dari masing-masing bagian yang ada di dalam lingkungan pabrik. Dengan berdasarkan perbandingan los lantai, maka ditetapkan alokasi sebagai berikut ya. Ada bagian ADM 5% alokasinya, bengkel 15, diesel 15, 1 25, departemen 2 20, departemen 3 20. Maka untuk bulan Januari bisa kita hitung berapa jumlah rupiahnya. Seperti ini ya. 5% kali 259. Kemudian untuk pembelian alat-alat dialokasikan dengan dasarnya seperti ini. Bagian ADM sebulan ditambah 0,5 kali per JTKL, bengkel 60 tambah per JTKL dan seterusnya sampai F. September ya, Mei September seperti ini. Jadi kita memang harus lihat untuk masing-masing bagian dan masing-masing departemennya. Ingat tadi untuk BOP ini perlu dibuat standar atau metode yang ditetapkan oleh perusahaan. Maka kita harus baca secara teliti tentang aturan-aturan tersebut. Nah, begitu juga biaya listrik, ada pula ketetapan-ketetapannya. Nah, diperhatikan berapa alokasinya dan apa dasar alokasinya. Metode depresiasi juga demikian, perhatikan aturan-aturannya. Ya, jadi kita harus baca dulu aturan-aturan yang berlaku di perusahaannya. Baru kita lihat bagaimana mencari rupiahnya untuk masing-masing bagian dan masing-masing departemen. Ya, jadi kita harus ikuti langkah-langkahnya. Dari demikian baru kita buat anggarannya seperti ini. Januari, Februari, Maret, ini aturan-aturan yang telah kita hitung tadi sampai pada bulan Desember. Diingat untuk BOP ini yang perlu diperhatikan adalah ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam perusahaan dan berapa rupiahnya dan dasar mengalokasikannya. Nah, demikianlah cara menghitung tentang anggaran biaya overhead dalam sebuah perusahaan. Kita akan melanjutkan dengan materi selanjutnya yang lebih dalam terkait dengan biaya overhead ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.